Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Murid adalah orang yang sedang belajar tentang sesuatu, belajar dari guru, orang yang lebih mengerti tentang topik yang dipelajari. Kemauan mendengarkan dengan tekun apa yang disampaikan guru menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid yang baik. Kemauan mempelajari ajaran guru menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid sejati. Kemauan mendengarkan dan mempelajari apa yang disampaikan guru akan membawa murid kepada pengetahuan yang lebih banyak berkaitan dengan topik tertentu. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang mempelajari kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus. Ketekunan mempelajari perkataan Yesus merupakan bukti bahwa seseorang memang adalah murid sejati Yesus Kristus. Semakin tekun seseorang mempelajari perkataan Yesus, akan semakin banyak kebenaran yang didapatkannya. Semakin tekun dan lama seseorang mempelajari perkataan Yesus, akan semakin mengerti kebenaran hidupnya. Sebagian dari orang Yahudi belajar dari Yesus secara intensif setiap hari. Sebagian dari orang Yahudi belajar secara berkala pada saat tertentu saja. Sebagian dari orang Yahudi belajar secara tersembunyi, diam-diam tanpa diketahui oleh banyak orang. Murid-murid Yesus adalah orang-orang berdosa yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus. Ketika ditarik datang kepada Yesus Kristus, orang-orang telah memiliki konsepsi tentang hidup yang dibangun oleh sang penguasa kegelapan. Ilusi kehidupan ideal yang dibangun sang bapa segala dusta. Yusuf yang berasal dari Arimatea adalah seorang anggota Sanhedrin, Majelis Besar Rohaniawan Yahudi. Demikian pula dengan Nikodemus, juga seorang anggota Sanhedrin. Berbeda dengan Nikodemus yang menyadari bahwa Yesus adalah orang yang disertai Allah karena melihat dan mendengar berbagai pengajaran dan perbuatan luar biasa yang dilakukannya, Yusuf Arimatea tidak terlihat jelas penilaian dan pengakuannya terhadap Yesus. Tetapi Nikodemus dan Yusuf Arimatea adalah murid Yesus, murid di dalam kesenyapan, orang-orang yang mempelajari pengajaran Yesus dalam kesenyapan. Baik Nikodemus maupun Yusuf Arimatea tidak memiliki keberanian menentang arus besar Yahudi yang menghendaki Yesus dihukum mati. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, yang dibarengi dengan gempa bumi yang menyebabkan bukit terbelah dan kegelapan selama 3 jam akibat matahari tidak bersinar, serta terbelahnya tirai raksasa ruang Maha Kudus di Bait Allah, Nikodemus dan Yusuf Arimatea semakin meyakini bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Itu sebabnya Yusuf Arimatea yang sebelumnya menjadi murid Yesus dalam diam karena takut diketahui oleh orang Yahudi lainnya, justru berani menemui Pontius Pilatus dan meminta secara terbuka supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Yusuf Arimatea tidak lagi mengkhawatirkan posisinya sebagai pemimpin rohani Yahudi, tetapi justru mempergunakan posisinya untuk melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai murid Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus.
Tindakan Yusuf Arimatea menurunkan mayat Yesus dan menguburkan di dalam kubur kosong baru di taman yang dimilikinya pasti dilihat dan diketahui semua orang Yahudi. Yusuf Arimatea tidak lagi menyembunyikan identitasnya sebagai murid Yesus. Demikian pula dengan Nikodemus yang sebelumnya menemui Yesus di waktu malam karena takut diketahui orang Yahudi lainnya, membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Pasti dilihat dan diketahui semua orang Yahudi. Nikodemus tidak lagi menyembunyikan identitasnya sebagai murid Yesus. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenang, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yusuf Arimatea dan Nikodemus berusaha memperlakukan mayat Yesus dengan layak, walau diperlakukan sebagai penjahat hina oleh banyak orang Yahudi. Ketika sebagian besar murid Yesus lari ketakutan meninggalkan Yesus, ditangkap oleh para prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh para pemimpin Yahudi dan tidak menampakkan diri ketika Yesus diadili dan dihukum mati dengan disalib di Bukit Golgota, juga tidak memiliki keberanian cukup untuk menurunkan dan menguburkan Yesus. Tetapi dua orang yang sebelumnya menjadi murid tersembunyi Yesus karena ketakutan, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, justru menjadi berani menunjukkan identitas mereka dengan jelas setelah melihat Yesus Kristus dihukum mati. Sebagian orang yang sebelumnya terdahulu dalam mengikut Tuhan menjadi terakhir kemudian. Sebagian orang yang sebelumnya terakhir dalam mengikut Tuhan menjadi terdahulu kemudian.